Ada yang bertanya, silakan pakai mikrofon. Cak Nun, kalau rakyat tadi kan disuruh Ramadan terus puasa, sementara pemimpinnya kok buko terus. Kapan rakyatnya buko? Sedangkan pemimpinnya kapan posone? Saya kira itu tidak betul karena pemimpin bukan buko, mokel. Halo teman toh. Teman-teman sekalian, ini pertanyaan sangat mudah dijawab secara teoritis, tetapi itu nanti kita akan ngaplu lagi karena prakteknya Anda sendiri kok yang milih. Sopo sing milih iku biar nak kon-kon dhewe ya toh. Lekmu ya toh, Pak lekmu, bu lekmu, tonggomu kabeh sing milih. Jadi kon takon ngono iku tidak pada tempatnya sebenarnya itu. Nah, kalau rakyat Indonesia itu tidak butuh buko. Wong Indonesia tuh. Wong Indonesia kok dilawan. Wong taek iku diambut terus dadi wangi kok. Lu saking daya tahannya luar biasa. Iya tak? Coba nek cara komunis ya, nek cara sistem kelas, teori kelas. Seharusnya mendapat nasi kok dikasih tai, menurut tak? Wes 5 tahun bergolak. Mana nasinya, mana nasinya, mana nasinya gitu kan. Tapi tetep aja sing dikekno tae, lha ngono. Seharusnya dapat nasi tapi dapat. Akhirnya tahun ke-6 rakyat menyesuaikan diri. Janjane dirasa-rasano masih tae tapi kok kayak sego ya gitu ya. Itu tahap berikutnya. Ya. Akhirnya semua terbiasa dengan tai karena punya daya tahan dan kemampuan mental yang luar biasa sehingga mampu mendeterminasi, menembus daya kepribadiannya, membuat si tai itu menjadi nasi. Wes nanti 10 tahun dari tahun ke-11 sudah tidak ada lagi orang membedakan nasi sama tai karena semua sudah bisa merasakan tai sebagai nasi. Jadi sudah tidak ada lagi ngomong tai, mereka menganggap itu adalah nasi. Orang 10 tahun yang lalu tahu bahwa itu sebenarnya tai, tapi 10 tahun kemudian orang tahunya itu adalah nasi. Wis gak ono pertengkaran, wis gak ono reformasi, wis gak ono revolusi. Wong iki masih janjane taek tapi tetap kok rasakno sebagai gitu. Jadi orang tidak membedakan lagi dan tidak tidak memprotes lagi. Tahun ke-16 anakmu lahir, dia tidak ngerti nasi. Dia tidak ngerti tai, ngertinya nasi. Jadi tai kok gak ono tai iku, ono sego rek, padahal iku tai. Nah, itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu dilotek taek bendina kan iki. Engko nek dikandani, "Hei ku taek muring-muring." Muring-muring itu muring-muring terus marun memfitnah, terus posting. Copy paste. Karena tidak belajar sejarah, maka kita harus belajar sejarah. Minimum belajar, kalau untak ya minimum belajar dari awal-awal masa pergerakan kebangsaan sampai lahir Republik Indonesia. Minimum. Syukur sampai ke belakang, sampai Mataram, sampai Mojopahit, sampai Girindra Wardana, sampai Kertanegara. Syukur sampai Erlangga. Syukur kamu tahu kabinet sekarang dibanding kabinet Mojopahit lebih bermutu mana cara berpikirnya misalnya. Lah kan sing ro. Fakultas Visipolek kira-kira gak ro kabinet Mojopahit ku ya apa? Ya tak gak? Kita sekarang itu seabad sebelum Mojopahit secara ilmu negara, secara ilmu politik. Karena kita tidak mengerti Gajah Mada itu adalah eksekutif. Dia kepala pemerintahan, tapi kepala negaranya adalah Kencono Wungu kemudian Hayam Wuruk. Beda kepala negara sama kepala pemerintahan. Kepala negara yang bikin policy dan menciptakan sistem kontrol, kemudian yang melaksanakan adalah kepala pemerintahan dengan semua kabinet dan stafnya. Kepala negara bisa bikin policy tapi tidak boleh melaksanakan
Sementara kepala pemerintahan bisa melaksanakan tapi tidak boleh menciptakan. Seperti bendahara dengan kasir. Saiki gak, bendahara yo kasir, kasir yo bendahara. Lanang yo wedok, wedok yo lanang. Saiki wis gak karu-karuan. Bahkan di rumah tangga kita nggak ngerti bedanya kepala keluarga dan kepala rumah tangga. Wis gak ana bedane saiki. Nah, maka diuntak kita nyicil kembali mempelajari itu semua. Ngono ya. Oke, tak jengkepi poso titik ya cek ana ayate, maksud gak ana ayate ket man. Arek sing apal sapa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bareng kok rek sing gak apal hae. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus ayyamam ma'dudat dan seterusnya. Gue nek tak terus no aku dadi kori. No. Kori aku you know. Gimana jam April. Ngene rek dijupuk loro ae. Pertama telu. Sing dikongkon iki sing dikon poso mek wong beriman. Jadi tidak ya ayuhan nas tapi ya ayyuhalladzina amanu ngoten Bu. Apakah ini berarti yang tidak beriman bebas tidak berpuasa? Tergantung Anda melihat tafsiriahnya bagaimana. Kalau Anda melihat kalimat itu sebagai pasal hukum, maka kepadatan kalimatnya membuat yang wajib berpuasa adalah orang yang beriman saja, yang tidak beriman tidak wajib berpuasa. Kalau Anda melihatnya sebagai kalimat hukum, tapi kalau Anda melihat sebagai kalimat ilmu yang menawarkan diskusi, tidak begitu. Kalau Anda melihatnya sebagai ilmu, orang yang beriman itu kalau tidak berpuasa tidak akan ada eskalasi atau peningkatan iman. Maka puasa adalah metode untuk meningkatkan imanmu. Nanti ujungnya perolehan atau produknya adalah takwa yang lebih tinggi. Jadi ini produknya takwa. La'allakum tattaqun. Nah, sekarang gini, setelah iman kutiba, tak singkat aja, tapi mudah-mudahan nanti ludeng sendiri di rumah masing-masing. Kutiba itu artinya apa, Rek? Dituliskan. Katib itu penulis, maktab itu meja, kataba yaktubu itu nulis, kutiba itu ditulis atau dituliskan. Jadi di situ bukan diwajibkan, tapi dituliskan. Nah, dituliskan ini multi tafsir. Dia bisa juga kalau secara hukum bisa dimaknai ini kewajiban karena sudah ditulis sebagai undang-undang kok. Gitu. Tapi bisa juga kalau secara ilmu kutiba itu artinya berpuasa itu ilmu yang sudah harus dipakai oleh manusia sejak Nabi Adam, tidak perlu menunggu Nabi Muhammad. Kebiyen ya wis kudu poso. Apa sebabnya Habil mateni Qabil? Mergo gak iso poso. Apa sebabnya Mbah Adam mudhun teka swarga nang bumi? Sebab dhek buka sadurunge maghrib lah ngono. Gitu. Cuman jangan menganggap bahwa di surga ada pohon larangan yang Adam tidak boleh mendekati. Itu bukan pohon larangan. Di surga tidak ada larangan. Nek di surga ono larangan gaya apa surga? Kita mboten. Di surga itu sembarang oleh, sembarang dadi apik, gak ono konflik, gak ono pertentangan dan pergesekan. Maka yang disebut pohon larangan adalah Adam, kon iku semester 1 ndek dunya sik. Pohon itu ilmu S3. Ojo nyidek runu sik.
Kon sinau sik semester 1, semester 2, S1 di bumi, ngono lho ceritane. Tapi ku ilmu kedukuran kok timbangane ndasmu ngelu karo gendeng wis gak tak terusno. Nah wis. Iku soalnya gak iso diselidiki, gak iso diteliti. Ya apa carane kon? Kon njaluk biaya penelitian kan pun ten swarga. Katen anu lho, motret pohon terlarang niku lho. Jadi itu bukan pohon terlarang dan tidak pernah ada nas atau teks bahwa itu pohon terlarang. Cuman jangan dekati pohon itu gitu dok. Itu maksudnya lu kayak arek cilik sik rek kon ojo sirsiran sik. Bukan dia dilarang sirsiran, gorong wayahe sirsiran. Ngono rek. Tidak berarti terus sirsiran gak oleh tapi kon gorong wayahe ngono. Jadi itu kalau dipahami secara ilmu. Oke, jadi jelas ya ayyuhalladzina amanu kutiba jelas ya. Ijma kaum ulama menyepakati bahwa kutiba itu artinya wajib atas kamu. Tapi nek mek poso mek Ramadan tok iki ya bahaya. Rumangsamu mari riyo terus oleh gak poso. Karena puasa kan tidak sekedar menahan makan dan minum. Puasa adalah tadi itu melampiaskan secara terkendali. Dia tadi mengatakan. Jadi menendang bola itu pakai puasa ndak? Apa sebabnya Messi sopo iku nek ngongper iku pas. Nek kon gak poso kok banterno gak mlebu balik. Ya ta gak? Dia karena punya naluri untuk menahan, jadi kok sakene ae. Jadi nendange kira-kira sikile ngene utawa sikile ngene nek ado rada ngene, nek gak nek ide cukup ngene iki, cek leser utawa nek rada dhukur titik ya ojo terlalu nisor oleh menimpa bola rada ndukur titik kira-kira 3-4 cm jis nanti diukur kira-kira sampai sana. Apalagi pemain lawan kan sedang lari, jadi dia harus ngasih bolanya ke sana, tidak ke sana. Itu disiplin puasa luar biasa. Kon masak nek gak nganggo poso ya apa carane? Kon gietno uyai. Marunu kemiri digietno. Soale lu kok seneng kemiri niku sae bentuke niku. Wah, seneng kula kekno kabeh wis. Marunu jahe sembarang lho kudu poso rek. Kemirine saene ae, ketumbare saene ae, apa meneh sing cilik-cilik iki mericone saene ae kudu poso. Poso itu artinya menentukan batasnya. Dalam hidup itu nomor satu adalah kemampuan menentukan batas. Kalau Anda orang yang ingin merdeka, jangan disangka merdeka adalah ilmu untuk melampiaskan. Kemerdekaan adalah ilmu untuk menentukan batas-batasmu. Itu ya. Mentang-mentang kemanten baru sedino ping 12. Mejen kontong dino. Kon guyu ku masih kok guyu apa? Ngaku maksudku ping 12 ku mangan. Cuman kon mesti mbayangno sing gak iku mah. Jadi kok iku kudu ana bumbune rek. Nek aku dikongkon gadek Kiai Kanjengku berarti kalak mutih jenenge. Mangan segodhok gelem kon. Mangan segodhok. Nah aku tolak segodhok ya. Aku kudu ana bumbune, ana bothokane ya, ana apa meneh rek. Iya wis pokoknya macam-macam mau saiki sambel pirang macam. Sapa sing tahu ngitung jumlah sambel? Macam-macam sambel. Kurang ana sing neliti, Pak. Iki apa iki untak Universitas Besar ini enggak ngerti habis ini ya, Pak. Loh ya aku itu tahu ngitung rek. Di Belanda itu ada perusahaan namanya Konimax. Ya. Itu khusus memproduksi makanan-makanan tropis dari Jawa, termasuk sambel. Di Konimax itu ada sambel gandaria, sambel ulek, sambel korek, sambel kering, sambel umat itu ono 26 macamnya. Gue di Londo, lah kok wong kene gak rui, kon disambel karo Londo susah kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metode untuk meningkatkan iman. Makna puasa bukan saja sebagai ritual perintah agama, sebagai bulan pembebasan Mekah atau Fathul Mekah, atau bulan perang Badar, tetapi sebagai bulan penawar untuk hidup manusia yang penuh racun, gampang overdosis, mudah terinfeksi atau tercemari, enteng mengecap radikalisme dan dipenuhi ketidakseimbangan. Dalam tradisi masyarakat Jawa, puasa atau poso dari kata upo atau pertalian dan woso atau wewenang atau kekuasaan sudah dikenal jauh sebelum Islam sebagai sebuah upaya untuk menyambungkan diri dengan kekuatan Sang Hyang Wenang. Sehingga ibu saya dan saya yakin ibu-ibu desa yang lain juga melakukan hal yang sama. Sehingga ketika saya minta doa restu untuk sebuah ujian di sekolah, pasti beliau mendadak mesani agar ujian saya dimudahkan dan lulus. Puasa juga merupakan tapa brata untuk membuktikan daya tahan dan ujian. Bertolak belakang dengan asumsi dunia modern dan logika kapitalisme bahwa atas nama produktivitas, konsumsi harus terus ditingkatkan, bahkan dilipat gandakan. Meskipun sayangnya logika itu justru difollow dengan jahlun murokobnya, mayoritas muslim di Indonesia yang mendouble triplekan belanja makanan yang bahkan di bulan selain puasa jarang dikonsumsi. Penawar dari kata dasar tawar yang berarti tidak ada rasanya, namun bisa memiliki banyak makna tergantung konteks penggunaannya. Misalnya penawar racun, maka titik fokusnya pada sesuatu yang bisa menetralisir efek negatif dari racun atau penawar rindu. Maka bisa diartikan penyembuh hati yang galau setelah sekian lama merindu. Atau bisa juga penawar tertinggi dalam kasus jual beli barang yang berarti orang yang mencapai titik kesepakatan harga tertinggi. Demikian juga dengan puasa dari bahasa Arab siam, yaitu masdar atau kata benda, dan saum fi'il atau kata kerja, yang makna dasarnya menahan lapar dan haus. Sederhananya adalah mekanisme biologis fisiologis untuk menawar otak dan tubuh agar terus berada pada titik keseimbangan. Formulanya juga sederhana, bahwa menu atau pasangan atau momentum paling enak dan lezat bagi manusia di seluruh muka bumi yang hendak makan dan minum adalah lapar dan haus. Semakin lapar dan haus itu ditahan, maka semakin enak dan lahap ketika tiba saatnya makan. Tetapi mengapa kemudian perintah pada orang yang berpuasa malah hendaklah berbuka dengan makan dan minum sekedarnya? Ternyata hukum ekonominya sangat jelas pula, bahwa kenikmatan memiliki nilai equilibrium yang jika terus-menerus dipenuhi sampai mencapai titik maksimum justru akan mengurangi kenikmatan itu sendiri. Dan titik keseimbangannya ternyata bukan berada pada lapar atau kenyangnya, tetapi pada keputusan untuk menahan agar senantiasa lapar, bukan kelaparan. Kalau istilahnya Mbah Nun, lapar itu yang baik, kenyang kurang baik, kekenyangan tidak baik, kelaparan sangat tidak baik.
Jika puasa diartikan sebagai sebuah cara atau metode menahan sesuatu yang seharusnya bisa atau boleh saja dilakukan, atau akan terasa baik, menyenangkan dan memuaskan jika dilakukan, namun ditahan sedemikian rupa dalam periode tertentu untuk menghasilkan manfaat lain yang lebih baik. Maka padanan puasa dalam berbagai bidang kehidupan dengan dua istilah di atas menjadi sangat penting. Pembalap sekelas Valentino Rossi atau Marc Marquez misalnya, mereka rela menahan seluruh keinginan untuk sekolah dan menjalani hidup normal, seperti halnya anak-anak dan remaja pada umumnya, demi latihan dan terus-menerus latihan ngegas dan ngerem di sirkuit balapan. Sampai saat ini, meskipun mereka sudah menjadi bintang, dan kita tahu dengan menekuni pekerjaan yang hanya ngegas dan ngerem saja seumur hidupnya. Berpindah negara hampir setiap minggu juga mayoritas waktunya habis untuk latihan. Sekarang keduanya adalah pembalap dengan gaji tertinggi di dunia. Bahkan gaji seorang Marquez di usianya yang baru 25 tahun sudah mencapai lebih dari 150 miliar rupiah per tahun. Lalu pelajaran puasa apa yang bisa diambil dari perjalanan dan sepak terjang Kiai Kanjeng yang menjadi satu-satunya grup musik asal Indonesia yang paling banyak tampil dan diundang untuk perform ke luar negeri? Tidak hanya menyuguhkan pertunjukan aransemen musik, tetapi juga menyumbangkan ide-ide tentang religius toleran dan universal humanisme, hingga digelari maestro dari para pemusik klasik di Roma. Namun tidak pernah ada media yang sudi meliput dan mentrending topikkan. Juga pencapaiannya memecahkan rekor grup musik dengan jumlah dan intensitas manggung terbanyak di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia, yang tidak hanya menawarkan lagu, tawa dan canda, tetapi menjadi penawar gulana rakyat kecil sampai ke pelosok desa dan gunung-gunung. Pertama, Kiai Kanjeng itu mengajarkan kesahajaan. Lihatlah, setiap pementasan mereka baik dengan audien, para pejabat, dan kelompok manusia kelas 1 penguasa negeri di ibu kota dan pamong praja di daerah-daerah, atau para kroco pilek, bonek, dan tukang tagih hutang bank plecit di dusun-dusun, mereka menolak untuk dipanggungkan. Lengkap dengan pagar atau brigade pasukan pengaman yang menghalangi mereka untuk berdialog dan berinteraksi langsung dengan rakyat jelata pengundangnya. Mereka juga tak pandai macak, berdandan, tak memiliki penata busana, bahkan sering seragam pentas dibuatkan panitia. Tidak ada make up kru dan lokas koleksi sepatu, tak membentuk fans club, apalagi artis manajemen yang mengurus profesionalitas. Karena mereka tidak melihat bermusik itu sebagai profesi, mereka tampil apa anane namun selalu anak apane. Dengan gondesnya, gondrong deso, tatonya, sarungnya, sendal jepitnya, rokok kreteknya, desonya dari dulu, tongkrongan mereka ya begitu saja. Sampai beberapa personil sudah ada yang ditimbali oleh yang empunya hidup. Kedua, Kiai Kanjeng itu menawarkan kemandirian bukan ketergantungan. Aransemen lagu, improvisasi, irama, pengambilan nada, sampai proses rekaman dan ritual pertunjukan. Go or no, go-nya Kiai Kanjeng bukan didasarkan pada kontrak dengan label musik komersial yang menargetkan penjualan album. Genre musik atau segmen penikmat musik tertentu. Dengan kedaulatan itu mereka bisa sakar PDW menuruti maunya si pemain musik pas nemu kejadian apa atau maunya penonton pas butuh apa.
Ia juga menahan diri untuk memasang tarif, mencari sponsor, membuat promosi, dan menggunakan seluruh rumus baku industri musik. Bahkan sebagian besar rekaman manggungnya sengaja disedekahkan ke stasiun televisi lokal, meskipun belakangan ada yang menggunakannya untuk mencari tambahan rezeki tanpa permisi. Sehingga posisi tawarnya menjadi sangat tinggi. Ia bukan musik religi tetapi sangat religius. Bukan musik tradisional tetapi mengusung tradisi dan gemar merangkul folk song. Bukan musik jazz tetapi sangat jazzy. Bukan musik pop tetapi up to date. Bukan musik dangdut tetapi cengkoknya sangat medok. Bukan musik rock tetapi sangat progresif. Bukan musik klasik tetapi mendapat standing ovation dari para pemusik klasik kelas dunia atas tafsirnya sendiri dalam mengolah nada. Bukan musik gospel tetapi jumlah vokalisnya banyak. Bahkan bukan musik hip hop, tapi coba dengarkan nada dan iramanya dengan seksama. Kalau sampai ia tidak membuat kepala dan kakimu berhip hop, maka itu bukti bahwa telingamu kurang diajak piknik. Atau paling tidak pernah menikmati lagunya Jogja Hip Hop Foundation yang kreatif itu. Ia bukan bagian dari itu semua, tapi semuanya menjadi bagian dari kemandirian mereka mencari, menyapa, dan mengapresiasi semua yang ada. Ternyata tidak mudah dan butuh energi ekstra untuk melacak artefak fase tirakat gelandangan Mbah Nun di Amsterdam di era pertengahan 1980-an. Namun sebagai sebuah mozaik, saya sambung celoteh saya dengan serpihan-serpihan acak yang semoga kelak bisa terangkai menjadi simpul cerita yang lebih utuh. Sebagai pembuka, saya harus menukuli penggalan tembang mocopat wulang reh. Wulang itu pitutur atau ajaran dan reh itu jalan. Karya Sri Susuhunan Pakubuwono keempat yang juga merupakan nilai dasar ma'iyah, yaitu ngelmu iku kalakone kanthi laku. Dengan ganjel pitutur ini sebenarnya para leluhur di Jawa sudah memiliki visi dan metode belajar efektif untuk membekali anak cucu, yang kemudian sering diterjemahkan secara sederhana oleh Mbah Nun. Wis to lakonono mengkolak ketemu ilmune. Impresi pertama saya bangunan yang oleh orang lokal disebut The Tilik Inn sekilas memiliki nuansa arsitektur masjid atau setidaknya gereja. Meski ternyata adalah sebuah gedung pertunjukan yang dulunya sebelum tahun 2005 merupakan bangunan gereja milik Christian Reformed, sesampainya di podium mozaik ternyata sebuah event tahun internasional folklore festival baru saja usai dan 20 orang penari Dayak yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu penampilan dari 9 negara yang diundang. Mereka baru saja menampilkan tari burung enggang lengkap dengan ubo rampe dan bulu-bulunya. Dan sudah bisa ditebak sebagaimana cerita Ibu Ida, salah satu sesepuh orang Indonesia, dan suami beliau mengenal dekat sosok Mbah Nun ketika di Amsterdam yang hadir. Penampilan mereka mendapatkan standing ovation dari penonton. Di gedung inilah Mbah Nun dan Kiai Kanjeng memungkasi tur Belanda mereka tahun 2008. Ini berarti setelah 23 tahun masa penggelandangan Mbah Nun di kota yang sama, dan ketika itu Ibu Novia Kolopaking dan Sabrang
sudah turut serta dalam rombongan Kiai Kanjeng. Bahkan Sabrang juga yang mengajak hadirin peserta workshop untuk berjoget bersama ketika seorang warga Belanda asal Suriname keturunan Jawa fasih menyanyikan lagu Layang Kangennya Didi Kempot. Sampai di sini tidakkah kita belajar bahwa musik yang oleh sebagian kelompok muslim diharamkan justru menjadi perekat persaudaraan dan media dialog lintas budaya, lintas generasi dan lintas agama? Perlu dicatat bahwa tur Belanda ini adalah undangan khusus dari Asosiasi Gereja Kristen Protestan melalui Hendrik Kramer Institute bekerja sama dengan Java Enterprise. Dalam rangka meredam tensi hubungan antar pemeluk agama di Belanda dan Eropa yang dipicu oleh film pendek kontroversial, Fitnah yang dibuat oleh politikus Belanda yang ditayangkan secara nasional di Belanda di bulan Maret tahun 2008. Gelombang protes keras datang dari umat muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Karena film yang mengandung pesan provokasi bahwa Islam merusak tatanan demokrasi dan mengurangi kebebasan ala barat dianggap telah melecehkan umat Islam. Rilis film ini dilalah juga memiliki momentum yang pas dengan sentimen kepada Islam. Karena beberapa hari sebelumnya di bulan yang sama terjadi serangan ledakan bom di Times Square, New York, Yerusalem, Israel, dan 3 kota berada di Spanyol. Terlepas dari perdebatan panjang dan rekonstruksi maupun dekonstruksi dari gagasan 7 universal yang dimiliki semua budaya di muka bumi, pilihan Mbah Nun menggunakan mozaik kesenian yang memungkinkan dialog pertamanya menggunakan sentuhan rasa dan hampir semua jenis manusia bisa masuk. Menurut saya adalah sebuah ijtihad yang cerdas. Karena manifestasi dialog menggunakan pendekatan 6 unsur yang lain, misalnya dalam bentuk dogma atau religi, debat atau pengetahuan, argumen atau bahasa, demo atau organisasi kemasyarakatan, pertukaran atau kuat-kuatan materi, apalagi senjata sudah terbukti hanya semakin menumpuk benih kebencian dan memperkuat ketegangan baru. Inilah pesan mozaik budaya Nusantara yang saya maksud. Dari bumi Nusantara, kelompok-kelompok manusia yang menghuninya sejak dahulu menjadikan kesenian sebagai tetenger siklus hidup sekaligus pemersatu hajat kolektif maupun seluruh interaksi sosial yang ada. Kiai Kanjeng hanya sebutir dari sekeranjang kekayaan tersebut, namun dengan prinsip manajemen untuk menyapa dan melayani, mereka terpaksa harus telaten membuka ruang seluas-luasnya untuk diterima semua orang yang terkotak, tersekat, terbatas. Karena untuk dipahami berarti ia harus bisa berkomunikasi menggunakan bahasa lawan bicaranya. Dan musik adalah bahasa yang bisa dimengerti semua orang yang masih menggunakan hatinya. Sehingga tidak heran lahirlah lagu-lagu sholawat versi orang atau budaya kelompok orang yang mereka sapa. Tidak hanya di Nusantara tetapi juga dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.